Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan terkait dengan human capital dan apa sih pentingnya human capital dalam pendidikan. Ada yang tahu kan? Sebelum saya memulai presentasi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Mariana, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2A, dan jangan lama-lama, langsung saja simak video presentasi dari saya. Pendidikan sebagai investasi. A. Teori human capital dan kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan dalam pandangan tradisional selama sekian dekade dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan pendidikan sebagai bagian dari public service atau jasa layanan umum dari negara kepada masyarakat, yang tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat sehingga pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian. Kedudukannya tidak mendapat perhatian menarik dalam gerak langkah pembangunan. Cara pandangan ini sekarang sudah mulai tergusur. Sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital pendidikan dalam memahami dan memosisikan manusia sebagai kekuatan utama sekaligus persyaratan bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi, education as investment, telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan konsep pendidikan sebagai sebuah investasi, education as its investment, telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan persyaratan kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Sekonsep tentang investasi sumber daya manusia, human capital investment, yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi growth sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak zaman Adam Smith 1776, Herr von Stone 1875, dan para teorisi klasik lainnya sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Dalam teori ekonomi klasik yang digagaskan oleh Adam Smith, Wealth of Nations 1776, human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri dan belajar sambil kerja. Pendidikan yang dimaksud tersebut tentu memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pendekatan human capital tersebut, terdapat hubungan linear antara investasi di bidang pendidikan dengan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi, high productive dan high earning. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik dan produktif dan meningkatkannya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tanggal penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Stoll pada tahun 1960 yang berjudul Investment in Human Capital di hadapan The American Economic Institute merupakan letak dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana, bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Selanjutnya, B. Pengukuran human capital. Menurut Mark J. Bergman, berbeda pendapat tersebut bersumber pada dua hal, yaitu pertama mengenai persoalan apakah kapital human capital itu sederhana persediaan store ataukah sebagai input terhadap produksi. Kedua, ke-6, dengan pembobotan. Dalam pembobotan ini terlihat adanya upaya-upaya untuk memperlakukan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam satuan-satuan human capital. Namun, belum ada kesepakatan mengenai perlakuan pengukuran kuantitatif dalam human capital. Suatu ukuran pendidikan yang diwujudkan dalam labor force dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas. Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik
yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik dan ukuran angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, bagaimana satuan kapital didefinisikan dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam labor force yang dapat diukur dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut. 1. Number of school years. 2. Average scale economics. 3. Base year liberty in the com. 4. Upper 60 to base year real cost. 5. Upper 60 to real cost. Ada beberapa persoalan pengukuran pembentukan human capital menurut pendekatan dasar biaya. Ukuran-ukuran pembentukan kapital neto menemui beberapa kesulitan antara lain sebagai berikut. 1. Berkenaan dengan masalah kompleksnya hubungan antara konsumsi dan investasi. 2. Berkenaan dengan bagaimana memperlakukan pengangguran dalam memperkirakan upper cost. C. Pendidikan sebagai investasi. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter adalah pendidikan diperoleh kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisien konsumsi, kepuasan meningkatkan masa pensiun, dan manfaat hidup yang menambah pendapatan seorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. Marx dan Gates 1982. Investasi secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi di masa mendatang dari barang atau jasa yang diinvestasikan melalui berbagai bentuk upaya dan pengorbanan yang dilaksanakan pada masa sekarang. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar kelak akan diperoleh sumber daya manusia yang mampu menguasai ahli dan keterampilan, bekerja secara profesional, serta dapat menghasilkan karya yang bermutu sebagai SDM dapat memberikan peranan dalam pembangunan. Pada umumnya, investasi keluarga masyarakat, misalnya swasta, dan pemerintah dalam bidang pendidikan bersifat saling melengkapi. Besarnya kebutuhan suatu negara dan investasi pendidikan juga sangat besar, sehingga wajar jika investasi pendidikan tersebut ditanggung bersama. D. Investasi pemerintah. Investasi pendidikan oleh pemerintah mencakup pembangunan dan pemeliharaan yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung sekolah, penyediaan peralatan sekolah, pembayaran gaji guru, penyediaan anggaran untuk meningkatkan kualitas guru, dan lain-lain. Sementara ini, program-program pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan baru dapat dipandang sebagai fungsi pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan umum yang cenderung tidak profit center seperti investasi produktif. Investasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya diarahkan untuk mendukung kebijakan perluasan yang pemerintahan kesempatan belajar serta pendidikan mutu dan relevan. Pelayanan pendidikan di Indonesia sebagai besar didukung melalui anggaran tahunan yang disalurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam bentuk anggaran rutin maupun pembangunan. Investasi swasta. Investasi pihak swasta yang dimaksud di sini adalah lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti yang bernaung di bawah suatu yayasan foundation program pemerintah dalam membangun sektor pendidikan khususnya sekolah dasar. Secara besar-besaran sejak Repelita 1 telah meningkatkan secara signifikan permintaan terhadap jasa pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, membaiknya infrastruktur umum, serta kesadaran yang semakin tinggi terhadap pendidikan, dan juga berkembangnya faktor altruisme yang ditunjukkan dengan sikap anggota masyarakat yang cenderung melihat orang lain dalam melakukan hal yang sama. Meningkatkannya permintaan terhadap pendidikan ini dapat ditunjukkan oleh angka partisipasi kasar atau murni maupun jumlah murid. Investasi sektor swasta tersebut dapat dipandang sebagai akibat keterbatasan bangku sekolah yang dapat disediakan oleh pemerintah. F. Investasi rumah tangga. Investasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau rumah tangga pada umumnya berasal dari orang tua peserta didik. Hanya saja berapa porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk biaya pendidikan yang mencakup uang SPP, peralatan dan alat tulis, biaya transportasi, biaya pemondokan, dan lain-lain. Tentu saja bervariasi dari suatu kelompok
pendapatan masyarakat ke kelompok pendapat yang lain, serta dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Pola investasi pendidikan dari kelompok berpendapatan rendah atau mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tentu sangat berbeda dengan kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Investasi di sini terutama berupa pengeluaran biaya langsung atau direct cost untuk komponen biaya seperti disebutkan di depan. Selain bentuk biaya langsung ini ada biaya tidak langsung berupa income for gone, yaitu berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh pendapatan karena waktu dan sumber dana dipergunakan untuk memperoleh pendidikan. G. Balikan pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan penyongkong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi dan produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai suatu yang konsumtif tanpa manfaat. Balikan yang jelas, rate of return sejumlah hubungan telah diuji dalam rangka kesimpulan tersebut. Misalnya, studi Bank Dunia mengenai 83 negara sedang berkembang menunjukkan bahwa di 10 negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan real tinggi dari GNP per kapita antara tahun 1960 dan 1977 adalah negara yang tingkat melek huruf pada tahun 1960 rata-rata 16% lebih tinggi daripada negara-negara lain. Investasi dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilannya. Kebanyakan bukti berasal dari pertanian. Kajian antara petani yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan di negara-negara berpendapatan rendah menunjukkan ketika masukan-masukan seperti pupuk dan bibit unggul tersedia untuk teknik-teknik usaha tani yang lebih baik. Hasil tahunan seorang petani yang tidak berpendidikan meskipun masukan ini kurang berpenghasilan pada petani yang berpendidikan tetap lebih tinggi 8%. Nilai ekonomi pendidikan menurut Pradana 2005 mengutip pendapat Profesor Joseph Stralik di Jakarta, sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraihkan dengan mudah oleh semua warga, kata peraih Nobel Ekonomi seperti muat pada harian Kompas 15 bulan 12 2004. Pertanyaan ini dilontarkan Skik ketika menanggapi pertanyaan soal kebijakan ekonomi seperti hal yang diperlukan Indonesia. Ia juga mengomentari bahwa soal pendidikan ini adalah salah satu blunder kebijakan neoliberal yang dianut Indonesia. Peranan pendidikan bahasa teknisnya modal manusia human capital dalam pertumbuhan ekonomi memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan tersebut dikemukakan Ari A. Perdana yang menegaskan dapat dari Lucas 1990 serta McKee, Romberg, dan Weil 1992 yang mereview teori pertumbuhan neoklasik dan Solow 1956 yang legendaris itu. Dalam studi-studinya mereka menunjukkan bahwa teori Solow yang standar hanya mampu menjelaskan bagaimana perekonomian sebuah negara dapat tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antara negara di dunia baru. Ketika variabel modal manusia diikut sertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu dapat dijelaskan. Selanjutnya, intervensi ekonomi secara spesifik pada pendidikan. Pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak bermanfaat bagi kemakmuran sebuah negara pada pendapatan yang sama sekali tidak bersandar secara empiris. Pesan yang ingin disampaikan adalah ada banyak hal lain yang menyebabkan kontribusi positif pendidikan tidak terlalu besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta kata lain pendidikan bukanlah mantra ajaib. Konsekuensinya instrumen pemerintah dapat bidang juga harus dilakukan secara hati-hati. Bentuk kehati-hatian adalah tidak terjebak untuk mengikuti peranan pemerintah. Dari besarnya alokasi anggaran pendidikan, anggaran memang penting, tapi bukan pada seberapa besar, melainkan rencanakan digunakan untuk apa, mengapa, dan bagaimana. Di beberapa negara Asia yang sedang berkembang, meski banyak terlalu murah dan hasil studi ADB menyatakan bahwa tambahan anggaran untuk peralatan dan gedung memberikan hasil lebih besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Selain soal anggaran, tingkat pendidikan di suatu negara mungkin menghadapi masalah lain di luar pendanaan. Di sini dibutuhkan investasi pemerintah yang spesifik untuk mengatasi masalah-masalah itu. Contohnya, di Kenya ditemukan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dasar disebabkan oleh kurangnya nutrisi murid sekolah dasar akibat penyakit cacingan.
pembagian obat cacing bagi murid SD ternyata lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Sekian itu tadi video presentasi dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.